Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat file G-code untuk proses cutting mesin CNC untuk membuat board name atau papan nama. Pertama, sudah saya siapkan terlebih dahulu desain yang akan kita grafir ataupun kita cutting dengan menggunakan mesin CNC. Di sini secara keseluruhan ukuran dari desain grafir ini adalah lebarnya atau X-nya adalah 286 mm dan Y-nya 153,198 mm atau jika dibulatkan sekitar 29 cm kali 15,5 cm. Di sini nanti saya akan membuat file G-code di mana untuk bagian-bagian yang berwarna hitam tebal ini seperti tulisan dan juga garis ini akan saya grafir dengan kedalaman 3 mm. Jadi yang tulisan 3 point ini akan saya grafir dengan kedalaman 3 mm dan juga garis ini, garis di sebelah luar tulisan ini juga akan saya grafir dengan kedalaman 3 mm. Lalu untuk yang garis tipis ini, yang luar ini untuk potongnya, untuk pemotongan board name-nya atau papan namanya. Oke, dari desain ini selanjutnya nanti material yang akan saya gunakan atau papan yang akan saya gunakan ukurannya adalah 330 mm kali 170 mm. X-nya 330 mm dan Y-nya 170 mm dengan kedalaman atau ketebalan papan 20 mm. Oke, langkah berikutnya adalah kita simpan desain ini dalam bentuk DXF. Caranya klik menu file, lalu pilih export, lalu tinggal kita berikan, saya taruh di folder latihan CNC, saya namakan filenya adalah percobaan 2 untuk board name atau papan nama. Lalu save as type-nya di sini kita pilih DXF AutoCAD, lalu kita klik export. Lalu untuk settingan export to AutoCAD, di sini yang perlu diperhatikan, export unitnya kita gunakan milimeter. Lalu export text as kita pilih curve warna hitam. Lalu export bitmap as-nya ini kita pilih JPEG. Selanjutnya tinggal kita klik OK. Maka file desain DXF tadi akan disimpan dalam bentuk DXF atau file DXF. Oke, setelah kita selesai menyimpan desain ini dalam bentuk DXF, langkah selanjutnya adalah kita buat file G-code dengan menggunakan software Aspir. Oke, pertama kita buka dulu software Aspirnya, lalu kita buat file baru. Caranya klik menu file, lalu pilih new. Selanjutnya kita masukkan job setup-nya, job type kita pilih single side, lalu job size-nya kita sesuaikan dengan ukuran material papan yang akan dipotong. Di sini ukuran materialnya adalah ukuran kertas ini, yaitu 330 kali 170. Di sini kita masukkan, kita sesuaikan dengan ukuran papan yang kita miliki, 330 mm kali 170 mm. Lalu ketebalannya disesuaikan juga, karena di sini saya menggunakan papan 2 cm, maka di sini saya masukkan ketebalan 20 mm. Lalu untuk unitnya, unit satuannya kita gunakan milimeter.
Selanjutnya untuk Z0 position kita pilih material surface, dan titik 0xy nya kita pilih di tengah, lalu kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masukkan file vektor yang sudah kita buat tadi. Caranya klik menu file, lalu klik menu file, lalu kita pilih impor, lalu pilih impor vektor. Yang tadi adalah percobaan 2, lalu kita klik open. Kita tempatkan desain ini di tengah area. Caranya kita blok dengan menekan Ctrl+A pada keyboard, lalu klik menu edit, lalu pilih Align Selected Object, lalu pilih Center in Material. Karena di sini ada 2 file, ada 2 vektor, yang ini harus saya hapus terlebih dahulu. Caranya di sini saya blok yang ini, lalu klik kanan, delete. Karena ini tidak di tengah, kita perlu mengatur desain ini, gambar ini agar ada di tengah area material. Caranya kita blok desain dengan menekan Ctrl+A, lalu kita klik edit, menu edit, lalu pilih Align Selected Object, lalu pilih Center in Material. Maka desain akan dipindahkan ke tengah material. Setelah itu kita sambungkan garis-garis yang terputus. Caranya tekan Ctrl+A pada keyboard, lalu kita klik fitur join. Kita klik join, lalu kita klik close. Setelah itu kita sederhanakan garisnya. Caranya di sini kita klik menu curve fit. Pertama kita blok dulu semua desainnya, Ctrl+A pada keyboard, lalu kita klik menu curve fit untuk menyederhanakan titik. Nah, karena di sini titiknya terlalu banyak, maka kita perlu menyederhanakannya. Di sini tinggal kita klik preview, lalu klik OK. Nah, maka desain sudah untuk garis-garis yang terputus sudah disambungkan, dan untuk titik-titik yang terlalu banyak sudah disederhanakan. Lalu yang langkah selanjutnya adalah kita lakukan grouping atau menggabungkan garis-garis yang ingin dilakukan proses yang sama. Misalnya untuk huruf-huruf ini, huruf 3 lalu tulisan 3 lalu tulisan poin ini bisa kita grup agar bisa dilakukan dalam satu proses. Caranya cukup kita blok saja tulisannya, kita blok tulisannya. Nah, kita blok bagian tulisan-tulisan saja, lalu kita klik kanan, lalu pilih group object. Maka tulisan ini akan menjadi satu grup. Lalu yang kedua adalah yang garis ini, yang garis vektor ini. Ada 2 garis yang ini, yang dalam dan yang luar. Karena kita ingin menggrafir di dalam garis ini, maka kedua garis ini harus kita grup. Caranya pada keyboard tekan shift, lalu klik garis yang akan digroup. Nah, setelah kedua garis terblok, klik kanan, lalu pilih group object. Maka kedua garis tersebut akan digroup atau dijadikan satu. Setelah selesai melakukan grouping atau penggabungan vektor-vektor, langkah selanjutnya adalah melakukan proses toolpath. Oke, yang pertama kita akan membuat toolpath untuk tulisan ini, untuk menggrafir tulisan 3 poin ini. Pertama kita klik tulisan 3 poin ini, kita klik vektornya sampai berwarna pink seperti ini, lalu klik toolpath,
di sebelah kanan, lalu kita paku. Selanjutnya untuk melakukan grafir, di sini kita menggunakan fitur yang namanya pocket. Pocket ini untuk menggrafir tulisan. Jadi dia tidak memotong, tapi menggrafir dengan mengikuti garis tepi. Yang digrafir adalah bagian dalam tulisan ini. Menggrafir dengan metode blok dia. Oke, kita klik yang mau digrafir, lalu di sini kita pilih pocket. Nah, di sini ada 2 endmill yang tidak kita perlukan. Di sini kita hapus. Ini kita remove. So, ini juga kita remove saja. Toolpad-nya kita kosongkan. Lalu kita atur cutting depth-nya. Cutting depth, start depth kita atur 0. Artinya dia akan menggrafir mulai dari titik 0. Lalu cutting depth adalah kedalaman grafir. Kedalaman grafir mau berapa milimeter, misalnya mau 1 mili, 2 mili, 3 mili, dan seterusnya. Untuk kali ini saya ingin menggrafir dengan kedalaman 3 mm, maka di sini saya masukkan 3. Lalu setelah selesai melakukan pengaturan cutting depth, langkah yang selanjutnya kita pilih tools atau kita pilih endmill yang kita gunakan. Cara memilih endmill-nya, di sini kita klik select, lalu kita pilih endmill yang metric tool. Silahkan di sini gunakan endmill sesuai dengan yang kalian miliki. Misalnya tidak ada endmill di sini tinggal kita tambahkan endmill baru. Tapi karena di sini saya akan menggunakan tipe endmill ball nose 6 mm, maka di sini tinggal saya pilih endmill ball nose. Tapi misalnya kalian menggunakan tipe endmill yang lain, silahkan masukkan endmill yang baru, membuat endmill yang baru, atau jika sudah ada silakan gunakan yang ada di sini. Di sini saya pakai endmill yang tipe ball nose 6 mm. Lalu untuk pengaturannya, passing depth 4 mm. Lalu untuk step over saya gunakan default 10%. Lalu yang perlu diperhatikan adalah feed unit, kita pilih milimeter per menit. Lalu untuk feed rate atau kecepatan grafir, untuk kecepatan grafir saya gunakan 1500 mm per menit, dimana tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Hasilnya lebih bagus. Kecepatan grafir pakai 1500. Lalu plumb rate-nya 250 untuk bahan kayu. Kalau untuk bahan akrilik bisa gunakan 30 untuk plumb rate. Sedangkan untuk feed rate untuk akrilik bisa gunakan angka 600 atau 800. Tapi untuk kayu ini kita gunakan feed rate 1500. Lalu untuk plumb rate-nya saya gunakan 250 mm per menit. Atau jika ingin lebih bagus bisa dikurangi, mungkin menggunakan 200 mm. Lalu tinggal kita apply. Setelah kita apply tinggal kita select. Ini kita menggunakan grafir dengan menggunakan endmill ball nose. Lalu yang lain edit pasnya, karena cuma kedalaman 3 mm jadi cuma sekali pas. Lalu ini tipe grafir, metode grafirnya kita menggunakan climb saja dengan menggunakan offset. Lalu save Z 3 mm. Ini juga bisa kita atur save Z-nya. Save Z 3 mm. Lalu namanya di sini saya masukkan grafir tulisan. Oke. Setelah selesai memasukkan nama, kita klik yang mau digrafir. Di sini tulisan 3 ini. Ini kita klik sampai warnanya pink seperti ini. Lalu kita klik calculate untuk membuat
toolpad grafir yang bagian tulisan dengan metode Pocket. Oke, ini kita bisa simulasikan. Ini kita kurangi dulu kecepatannya, lalu kita klik run untuk mensimulasikan. Nah, nanti proses grafirnya akan menjadi seperti ini. Ini untuk yang tulisan. Oke, selanjutnya kita buat grafir yang garis. Ini kita klik 2D view atau 2 dimensi view. Selanjutnya kita buat toolpad untuk yang grafir garis, 2 garis ini. Caranya sama, kita klik garis yang mau digrafir, 2 garis, lalu kita pilih menu toolpad Pocket toolpad, lalu kita masukkan cutting depth, start depth mulai dari 0, cutting depth masukkan sesuai dengan settingan mau menggrafir berapa mili. Karena di sini saya ingin menggrafir dengan kedalaman yang sama 3 mili, maka di sini saya masukkan 3 mili. Lalu kita pilih toolnya, kita pilih masih sama, saya ingin menggunakan bonus, jadi tetap sama. Oke, kita gunakan bonus. Jika ada 2 seperti ini bisa kita hapus salah satu. Caranya klik yang mau dihapus, lalu klik remove. Nah, animalnya kita gunakan bonus, edit pasnya 1, untuk metodenya offset tidak perlu diubah, save Z3, lalu untuk namanya ini saya namakan grafir garis. Kita klik garis yang mau di grafir sampai warnanya pink, lalu kita klik calculate. Maka proses grafirnya menjadi seperti ini. Ini tinggal kita coba running. Nah, ini hasilnya kurang bagus ya. Kurang bagus, arti kurang bagus adalah berarti ada bagian-bagian yang tidak digrafir. Misalnya bagian ini dia tidak tergrafir. Kenapa dia tidak tergrafir? Bagian yang ini tidak tergrafir karena karena jarak antara 2 garis ini, jarak antara 2 garis yang akan digrafir ini, jaraknya kurang dari diameter N-mil yang kita gunakan. Nah, karena kita tadi menggunakan N-mil dengan diameter 6 mm, sedangkan jarak antara 2 garis ini tidak sampai 2 mm, maka kedua garis ini tidak dapat kita grafir. Agar kedua garis ini dapat digrafir, maka kita perlu memperlebar jarak antara 2 garis ini. Caranya kita klik kedua garis yang akan dilebarkan jaraknya, kita klik garisnya, lalu kita klik menu offset, fitur offset. Nah, karena kita ingin menjauhkan, maka di sini kita pilih outward. Lalu jaraknya di sini kita masukkan. Kita ingin menggeser garisnya itu berapa mili. Di sini cukup saya masukkan 0,2. Ini disesuaikan ya. Jarak gesernya berapa mili disesuaikan. Lalu di sini kita centang bagian delete original, select new, lalu kita klik offset. Nah, maka kedua garis ini akan dilebarkan. Setelah itu tinggal klik close. Nah, setelah selesai mengatur kedua garis ini, selanjutnya kita edit kembali toolpad yang kedua garis ini. Caranya, yang toolpad grafir garis tadi kita klik kanan, lalu kita klik edit. Nah, setelah itu klik kembali garis yang akan digrafir, yang ingin diperbarui, diklik kedua garis ini. Nah, karena belum diblok, ini kita blok dulu kedua garisnya, tekan shift pada keyboard, lalu klik
dua garis yang akan di grup, lalu kita klik kanan, kita pilih group object. Setelah itu kita klik garisnya, lalu di sini kita klik calculate. Nah, maka kedua garis tadi akan diperbarui toolpadnya. Tinggal kita apply, kita klik grafir garis, lalu kita klik run atau apply. Nah, maka hasilnya karena jaraknya sudah lebih lebar dari diameter end mill, maka dia dapat digrafir seperti ini. Nah, itu adalah untuk yang grafir garis. Yang selanjutnya kita buat toolpad untuk potong. Untuk potong di luar garis ini. Nah, caranya ini kita klik close dulu, lalu kita klik garis yang akan dipotong, lalu di sini kita pilih toolpad profile. Nah, di sini tinggal kita masukkan cutting depth 0, start depth-nya 0, lalu cutting depth saya masukkan 22 mm karena ketebalan papan yang akan saya potong adalah 20 mm. Maka di sini saya lebihkan 2 mm agar papan dapat terpotong sempurna. Lalu toolnya masih saya gunakan ball nose. Lalu untuk passing depth 4, step over 0,6, feet unit mm per menit, feet rate untuk pemotongan di sini saya turunkan menjadi 1200 karena proses potong dia tidak boleh terlalu cepat gerakannya, karena memotong itu dia memerlukan kekuatan atau torsi, sehingga gerakannya sebisa mungkin jangan terlalu cepat agar material dapat terpotong dengan baik. Lalu untuk plumb rate-nya 200, ini untuk settingan kayu, tinggal kita apply lalu select. Selanjutnya untuk margin vector, karena saya ingin memotong di luar garis ini, di sini saya pilih outside. Lalu tinggal kita berikan nama di sini. Saya namakan potong. Saya klik lagi vektor garis yang akan dipotong, lalu kita klik calculate. Jika muncul peringatan, kita klik OK. Tinggal kita coba simulasikan potongnya, kita klik, lalu kita run. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Untuk menghilangkan bagian yang tidak perlu, di sini kita klik 2 kali pada bagian yang mau dihilangkan. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya kira-kira akan membuat cuttingan CNC menjadi seperti ini. Nah, karena ketiga toolpad tadi kita menggunakan tipe end mill yang sama, maka untuk ketiga toolpad ini bisa kita gabungkan. Oke, caranya pertama close dulu simulasinya, lalu kita centang toolpad yang mau kita gabungkan. Ketiga toolpad yang menggunakan tipe end mill yang sama kita centang, lalu di sini kita klik create merger. Selanjutnya di sini merger toolpad. Nah, untuk mensimulasikan, pertama kita klik reset preview, lalu kita klik merger toolpad atau toolpad yang sudah digabungkan, lalu kita run untuk melihat simulasinya. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Ini saya hilangkan, saya klik 2 kali bagian luarnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk previewnya kita close, lalu selanjutnya kita simpan toolpad ini. Caranya dicentang di sini, lalu kita klik merge toolpadnya. Setelah itu kita simpan dalam file G-code. Caranya kita klik save toolpad, lalu post processor kita pilih Mark 2 atau 3 ARCS dalam kurung milimeter. Kita pilih Mark 2 atau 3
ARCS dalam kurung milimeter. Lalu pilih Save Toolpad. Nah, di sini akan saya namakan filenya adalah percobaan 2. Lalu kita klik Save untuk menyimpan file G-code-nya. Oke, kita cek dulu file G-code-nya. Kita buka. Ini adalah file G-code dari proses grafir untuk mesin CNC-nya. Ini kita buka. Nah, maka hasilnya adalah berupa angka-angka koordinat seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal kita tutup. Lalu kita simpan pengaturan software Aspir-nya. Klik file, lalu save. Bisa dinamakan, tinggal kita masukkan nama karena lebih mudah. Saya masukkan nama yang sama, percobaan 2. Lalu di sini tinggal kita klik save. Nah, maka file ini akan disimpan. Jadi jika suatu saat ingin mengubah settingannya, tinggal kita buka file ini. Oke. Jadi nanti yang akan kita proses dengan menggunakan software Mark3 dan mesin CNC adalah file G-code yang tipenya teks dokumen ini. Judul percobaan 2. Oke, itu tadi adalah langkah-langkah untuk membuat file G-code dari desain papan nama, dimana sudah ada desain dengan menggunakan Corel, lalu diproses menjadi file G-code dengan menggunakan software Aspir sehingga menjadi file G-code. Tinggal file G-code ini kita masukkan ke dalam software Mark3 untuk melakukan proses grafir dan proses cutting dengan menggunakan mesin CNC router. Oke, setelah selesai membuat file G-code dengan menggunakan software Aspir, maka langkah berikutnya adalah melakukan proses cutting dengan menggunakan mesin CNC. Di sini sudah saya siapkan papan yang akan diproses dengan panjang X 330 mm atau 33 cm dan lebar Y 17 cm atau 170 mm. Dan juga sudah saya tandai untuk titik nolnya ada di tengah material papan. Jadi nanti mata end mill dari mesin CNC akan saya tempatkan di tanda ini, tanda plus ini sebagai titik nol dari material yang akan dipotong. Oke, sebelumnya pertama papan ini akan saya pasang pada meja kerja CNC. Tapi sebelum saya pasang secara langsung, nantinya meja tersebut akan saya berikan papan dasaran agar mata trimmer tidak mengenai meja CNC secara langsung. Oke. Di sini untuk papan dasarannya saya menggunakan double tip. Ini kita pasangkan papan dasaran. Tujuannya adalah agar mata profil dari mesin trimmer tidak mengenai meja kerja CNC secara langsung, sehingga meja kerja CNC menjadi lebih awet. Oke, setelah itu akan saya pasangkan papan ini di atas dasaran yang sudah kita pasang. Untuk pemasangan papan, saya menggunakan baut lancip yang saya pasang di pojok-pojok papan.
waktu memasang material yang akan di-cutting, usahakan material terpasang dengan kencang atau kokoh. Tujuannya agar pada saat proses cutting dilakukan, material yang di-cutting tidak bergerak sehingga hasil potongannya menjadi maksimal. Untuk pemasangan material, kalian bisa menggunakan double tip ataupun menggunakan baut seperti yang saya lakukan ini. Oke, papan sudah terpasang dengan kuat. Langkah selanjutnya adalah saya akan mengatur titik nol dari mesin CNC, di mana ujung end mill dari spindle ini akan saya tempatkan di tengah-tengah material yang sudah saya tandai tadi. Oke, selanjutnya kita buka software Makree, lalu hubungkan control box CNC dengan komputer yang kita pakai. Setelah itu kita tekan reset. Kita tekan reset sampai hijau seperti ini. Lalu kita pada software Makree kita tekan CTRL dan tab untuk menampilkan jendela slow jogret. Setelah itu kita gerakkan CNC ke depan dengan menekan Y-. Lalu kita gerakkan ke kanan dengan menekan X+. Lalu kita gerakkan spindle-nya ke bawah dengan menekan Z-. Seandainya gerakan CNC terlalu cepat pada waktu melakukan jogging, di sini bisa kita turunkan kecepatannya dengan cara diklik pada angka slow jogret. Dari yang 100% kita ubah menjadi 10% atau 15% atau 20%, tergantung seberapa cepat kita ingin menggerakkan mesin CNC. Oke, kita atur agar ujung dari mata end mill berada tepat di tanda yang telah dibuat, tanda titik nol. Oke, untuk mengetahui apakah end mill sudah menyentuh material atau belum, kita bisa menggunakan kertas, bantuan kertas HVS, lalu kita taruh di atas titik nol, lalu sambil itu kita gerakan Z ke bawah, gerakan Z ke bawah sampai kertas tidak bisa ditarik. Oke, ini kertas sudah tidak bisa ditarik, ini sudah sulit untuk kita tarik. Ini artinya ujung dari mata end mill sudah mengenai permukaan material yang akan dikasih. Ini adalah penentuan dari titik nol CNC. Oke, setelah selesai melakukan pengaturan titik nol seperti ini, di sini titik nolnya saya pilih di tengah material karena pada saat membuat file G-code di software Aspir, saya memilih titik nolnya ada di tengah material, jadi harus kita sesuaikan. Lalu sebelumnya juga sudah saya pasangkan mata end mill sesuai yang kita gunakan pada saat membuat file G-code di software Aspir, yaitu saya menggunakan mata end mill ball nose diameter 6 mm. Oke, setelah selesai melakukan pengaturan titik nol seperti ini, kita kembali lagi ke software ke software Makree. Lalu kita nolkan semua aksisnya. Caranya klik 0x, 0y, dan 0z. Ini berarti kita sudah mengatur titik nol dari mesin CNC maupun pada software Aspir. Setelah pengaturan titik nol selesai, selanjutnya kita buka file G-code yang sudah kita buat. Oke, pada bagian file type
file of type, kita pilih all type, lalu kita buka yang percobaan 2.txt atau percobaan 2 yang type-nya adalah teks, karena file G-code yang kita buat dengan menggunakan software ASP tadi kita namakan percobaan 2. Oke, kita buka. Oke, setelah selesai membuka file G-code-nya, di sini terlebih dahulu pada bagian control box usahakan tombol emergency tidak aktif, kita putar ke kanan. Lalu pada knob pemilih spindle kita pilih auto, dan knob kecepatan spindle kita pilih ke maksimal karena kita akan memotong material kayu. Oke, setelah itu untuk memulai proses cutting, di sini pada software Mac3 tinggal kita tekan cycle start. Oke, jika sudah selesai, maka mesin CNC akan berhenti secara otomatis. Oke, kita mundurkan dulu spindle-nya ke belakang. Pertama, slow jog rate-nya saya naikkan ke 100 kembali. Saya enter. Lalu saya gerakkan ke belakang untuk mengambil material. Oke, ini adalah hasil dari proses cutting yang sudah dilakukan dengan menggunakan bahan material papan kayu jati tebal 20 mm atau 2 cm. Oke, itu adalah video dari proses cutting untuk percobaan membuat papan nama dengan menggunakan CNC dan bahan kayu jati tebal 20 mm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah hasil dari proses cutting yang sudah dilakukan dengan menggunakan bahan material papan kayu jati tebal 20 mm atau 2 cm.